Pemirsa Bali TV, jumpa lagi dengan saya Heni Shanti di acara Bali Now. Dan saat ini Bali Now kehadiran bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Komang Astaguna Abdi Putra. Dia ini adalah seorang pedagang online. Nah, kita mau bahas tentang apa? Langsung saja kita sapa Om Swastiastu. Om Swastiastu. Asta Punapigatra. Becik. Becik Sehat-sehat. ya. Aduh, welcome to Bali Now. Waduh, ini anak muda yang sangat luar biasa bagi saya. Masih muda lo Asta, lo termasuk, dan ternyata Asta ini sukses di pedagang online yang sedang happening now kan, memang itu ya. Iya. Emang online ya, karena memang eranya Gen Z. di Gen Z. Gen Z itu tidak hanya pokoknya jiwa Gen Z itu mendobrak, ya kan? Benar. Pendobrak. Nah, aku mau tanya, kesibukan Asta apa sih? Sebelumnya makasih banget udah bisa ada di Bali TV. Thank you. Kalau kesibukannya Asta, ya pastinya Asta jualan juga, kesibukannya Asta sambil Asta promosi jualannya Asta, karena kan Asta juga yang tadi kakak bilang pedagang online, jadi Asta harus bisa aktif di dunia sosial media dalam Asta berjualan. Ada produk-produk yang Asta jual juga kayak dupa, terus ada roti bakar juga yang Asta jual. Jadi pure Asta bener-bener menggeluti dunia online ini dengan sungguh-sungguh. Dari tahun berapa itu? Kalau Asta dari tahun 2018. Oh, berarti sebelum pandemi ya. Benar, sebelum pandemi. Jadi itu. sebelum pandemi sudah mulai berjualan online. Iya. Kemudian puncaknya saat pandemi nyaris Aduh. semua masyarakat jualan online, ingat nggak? Iya. Jadi kayak semua tuh bisa dijual, kayak ada yang jual pisang goreng contohnya ya, orang yang jual pisang goreng aja langsung dijadikan suatu bisnis. Iya. Jual ini bisnis, tapi ya kembali lagi kalau misalnya emang mereka menekuni semuanya, pasti mereka tuh ada jalannya pasti bagus. Tapi kalau emang musiman atau bisa dibilang kayak bisnis kagetan, bisnis latah, ya itu pasti sebentar-sebentar. Iya, bisnis ikut-ikutan gitu. Iya, benar. Ya. Jadi memang dari dulu ya, sebelum pandemi memang Asta sudah bisnis online, pedagang online. Nah, ingat nggak Asta saat pertama kali menjadi pedagang online, pembisnis online, itu jualannya Asta apa sih? Nah, itu kan dari tahun 2018 itu Asta pertama kali itu Asta tuh jual roti bakar. Dimana itu Asta sama ibu sama kakak sama Asta sendiri itu Asta pulang dari suatu tempat persembahyangan. Akhirnya Asta mampir ke salah satu pasar malam. Asta duduk nih sama bertiga itu kan duduk. Kita pesen makan nasi goreng, hal-hal kecil aja pokoknya kan. Terus tiba-tiba Asta ngelihat ada salah satu orang gerobak jual roti bakar. Kok sepi, kok nggak ada yang dateng, nggak ada yang beli, atau mungkin emang belum ada aja waktunya kan, pikirnya Asta gitu kan. Akhirnya Asta bilang nih sama kakak, Kak, gimana kalau kita bikin aja jualan roti bakar tapi dengan varian rasa yang berbeda-beda. Akhirnya kakak mengiyakan, terus di hari esoknya tuh langsung Asta beli bahan, beli rasa-rasa, semuanya dibeli, kayak bener-bener mungkin nggak tahu apa, kita nggak ada nulis misalnya bahan segini berapa, ini berapa, kayak cemplung aja kemarin tuh kan, cemplung, akhirnya bayar. Akhirnya kita coba untuk promosiin, aduh sepi juga nih ternyata. Di awal-awal ya. Aduh kok sepi. Akhirnya kita coba terus promosi, kita bikin logo, Asta bikin logo sendiri, ngedit logo sendiri pada zaman itu ya. Banyak perubahan nama yang terjadi, di mana nama pertamanya tuh nggak apa-apa ya cerita gitu. Nggak apa-apa. Jadi nama pertamanya itu Asta pakai roti bakar 10. Roti bakar 10. Jadi kayak semua tuh serba 10.000. Nah, terus yang kedua namanya roti bakar kekinian. Karena nggak tahu kenapa, padahal pada tahun 2018 itu nggak ada yang, maksudnya belum ada viralan kan ya. Tapi Asta pakai namanya kekinian. Akhirnya aduh jangan deh terlalu gimana gitu kan. Akhirnya tercetusnya roti bakar favorit. Jadi
dari sana, dari pemilihan nama tuh juga ada ceritanya kayak gitu. Jadi itu yang membuat Asta jadi sangat berminat untuk mulai berbisnis online, Iya bener. jadi pedagang online. Pedagang. Dan kabarnya sampai nggak hanya makanan ya, Yes. iya, kan nggak ada loh. Apa Lu cari gua ada. ya. Itu jadi dan sekarang merambah ke bisnis dupa. Dupa, ya. Iya, itu gimana ceritanya? Jadi kalau dupa itu kan tahun 2020 COVID terus kakak di sektor pariwisata udah nggak kerja, terus Asta juga pada saat itu sedang kuliah. Gimana caranya Asta harus bisa membayar aduh pengen nangis. Jadi gimana caranya Asta jadi gimana caranya Asta untuk bisa bayar kuliah itu ya Asta harus benar-benar banting tulang banget kan, apalagi usaha sebelumnya itu juga sepi Kak. Sepi, terus Asta bingung kayak aduh gimana ya caranya nih. Asta minta tolong sama teman-teman pada jualan juga, jadi kayak aduh gimana caranya. Akhirnya Asta coba untuk jualan dupa, sehingga di sana Asta juga kayak perbandingan untuk membeli bahan dupa sama membeli bahan roti makanan itu jauh lebih besar di bahan dupa, karena mereka tuh kan pakai yang kayak alkohol tuh kan lumayan mahal juga. Aromanya tuh dari bibit-bibit asli bunga, lumayan juga harganya. Tapi kayak aduh gimana ya, yakin apa enggak ya. Akhirnya ya udah deh coba. Dari sana dupanya Asta dikenal banyak orang. Terus Asta juga awalnya Asta tuh nggak mau lanjut kuliah, makanya kayak aduh cuti aja deh kuliah, di mana nyari untuk bayar kuliah selanjutnya gimana, apalagi COVID kan. Akhirnya Asta lanjut, Asta coba itu, ternyata jalan Tuhan juga kembali Kak. Ternyata jalan Tuhan tuh mulus. Apa yang Asta ekspektasikan tuh jauh di luar ekspektasi apa yang Tuhan sudah berikan. Dan akhirnya ya udah lancar. Asta titip di warung-warung. Ternyata pas di warung-warung tuh nggak diterima, ditolak. Alasannya? Asta juga nggak ngerti ya, sama pedagangnya ditolak-tolak, dibilang nggak dulu gitu. Udah Asta keliling-keliling gitu kan. Tapi konsinyasi kan, naruh aja kan? Iya, naruh aja padahal mereka nolak gitu kan. Oke, nggak apa-apa. Akhirnya Asta pindah ke warung lain, pada benar-benar nolak banget. Tapi kembali lagi ke jalan Tuhan. Asta coba di supermarket besar, mereka semua menerima. Jadi justru ada yang di supermarket besar diterima. Jadi aduh pengen nangis lagi ya. Jadi kembali lagi, alangkah baiknya kita tuh jatuh di ribuan bintang ketimbang kita jatuh di kerikil tajam. Dan benar, dan ternyata Asta jatuh di ribuan bintang. Gitu. Dan akhirnya diterima di supermarket besar, sampai sekarang masih kerja sama mereka. Sekarang aduh, itu anugerah sangat terindah ya, dengan bisnis apa? Jual dupa. Dupa wangi ya. Asa dupa wangi. Aduh, luar biasa. Berarti kita intinya jangan pantang menyerah. Apapun yang terjadi di awal itu adalah cambuk aja sebetulnya ya. Kita akan menuai atau memanennya setelah itu. Benar. Setelah dicambuk-cambuk. Kita pantang menyerah, tapi panennya nanti. Iya kan? Baik pemirsa, di segmen kedua kita masih akan membahas tentang siapa sih Asta ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Baik pemirsa, Bali TV masih bersama Bali Now dan masih bersama Asta, si pedagang online yang sukses sampai saat ini. Oke, tadi kita udah panjang lebar loh membahas tentang bisnis online Asta yang dari nol, dari tidak ada pembeli, dan akhirnya bisa bertahan sampai sekarang dan bisa menghasilkan, bisa sampai biaya kuliah. Nah, boleh cerita nih sebelum kita membahas masalah bahwa itu bisa menghasilkan, bisa membackup perekonomian dari Asta. Pasti ada tantangan nih di awal. Apa tuh tantangannya? Kalau tantangan sendiri ya paling lebih ke ini kan Asta juga nggak ada pelanggan tetap. Jadi kayak benar-benar Asta tuh dari hari ini Asta selalu berpikir di malam deh baru tidur pasti, Tuhan besok gimana ya, besok ada nggak ya pembeli, besok ada nggak ya. Soalnya kan Asta benar-benar pure online, karena Asta ada salah satu ya, semoga nanti kalau misalnya ada orang baik di luar sana yang bisa ngelihat Asta memiliki perdagangan hidup, pedagang online bermimpi besar. Pedagang online bermimpi besar. Itu motonya ya, moto dari. Dari itu Asta jadiin kata-kata di sosial media Asta, jadi kayak bio-nya Asta. Pedagang online bermimpi besar. Kenapa?
pedagang online bermimpi besar, karena dari tantangan-tantangan Asta pelanggan Asta nggak punya tetap, terus dari segi promosi juga Asta yang cuma bisa memanfaatkan sosial media, apalagi kan sekarang marketing 4.0 semua serba sosial media. Dan semoga Asta juga bisa memanfaatkan sosial media itu sebaik mungkin. Terus tantangannya juga lagi lebih ke bagaimana caranya Asta untuk selalu bisa bertahan memenuhi kebutuhan hidup perekonomian Asta, karena kan sekarang Asta semua ini sama ibu. Oh, berarti sosok di belakang Asta selama ini sukses sebagai pedagang online ada ibu. Iya. Iya, ibu biasanya tugasnya ngapain sih? Kalau Asta biasanya kalau sama ibu, ya kalau misalnya Asta lagi ada DW atau Asta lagi ada kerjaan apa, ya paling Asta minta tolong sama ibu. Sedih nih. Aduh, jadi luar biasa ya. Jadi terus kalau misalnya sama ibu biasanya kan, kalau misalnya ada sampai berkaca-kaca Asta sampai berkaca-kaca kalau sudah membahas tentang seorang ibu ya. Soalnya bener-bener kita berdoa aja gitu kan, berdoa aja sama ibu, kayak misalnya bangun pagi, kayak kalau misalnya ada orderan pagi-pagi pasti ibu duluan bangun pagi sebelum jam 5 ibu udah bangun. Terus masalahnya ibu nggak bisa naik motor, jadi kalau misalnya mau beli bahan-bahan ya Asta keliling, bangun pagi-pagi Asta keliling naik motor, beli ini beli itu. Kalau misalnya ada yang bahan yang kurang pun Asta juga yang beli, karena kan Asta juga nggak mungkin memarahi ibu karena ibu nggak bisa naik motor, nggak mungkin, karena Asta sudah memilih jalan ini untuk berjualan. Asta sudah meyakinkan bahwa potensi atas tuh untuk jualan tuh ada, makanya Asta harus ikhlas jalanin. Kalaupun Asta marah-marah ke ibu, Asta rasa mungkin jalan Asta nggak bisa sampai sekarang. Ini semua berkat Asta, kayak ya udah jalanin aja. Karena sosok ibu yang membantu Asta selama ini. Jadi Asta jualan, dibantu sama ibu. Kalau misalnya ada kegiatan ibu yang selalu apa-apa, misalnya kemana telepon ibu, ntar bikinnya bu, ada orderan segini gitu. Iya. Besok lagi ada orderan bu, dibantu ya. Iya. Tidak, makanya kalau misalnya apapun yang Asta ada, seperti kata lagu-lagu, semua aku dirayakan. Jadi Asta mau merayakan hal-hal kecil untuk ibu. Iya. Dari sana kayak ya semua dimudahkan. Sepertinya restu ibu yang memudahkan semuanya ya. Benar sekali. Luar biasa, jarang-jarang ya yang anak muda laki-laki yang bisa selaras sejalan bisnis bersama seorang ibu. Ya mungkin memang itu restu seorang ibu. Justru ada jalannya. Doa ibu tuh sangat kuat sih kan. Iya. Aduh. Yakin banget soalnya. Aku jadi ikut sedih. Aduh, aku mau nanya apa lagi nih, bawa suasana. Asta, berarti Asta sampai bisa biayain kuliah. Iya. Bisnis ini bisa menopang perekonomian ya. Maaf, ya betul. Terus pernah Kak, mau cerita sedikit. Ada satu momen waktu ini kita di umat Hindu ada namanya perayaan Hari Raya Galungan. Iya. Pada saat itu Asta sama ibu di rumah lagi bikin bantan gitu kan untuk orderan. Ada orderan masuk nih Kak, orderan masuk banyak banget, nominalnya tuh hampir 500 ribuan. Apa itu? Untuk di makanan Asta hampir 500 ribuan. Terus Asta, dia bilang dia adalah salah satu orang pemilik perusahaan apa gitu pokoknya. Karena Asta pada saat itu tidak terlalu paham banget tentang digital. Padahal Asta sendiri pedagang online. Itu lemahnya Asta. Kekurangannya Asta terlalu mempercayai orang untuk terlalu mengiyakan orang untuk apapun yang Asta lakukan. Akhirnya dibeli nih 500 di hari yang sama tuh. Kaget dong dapat orderan sebanyak itu kan. Pada saat itu juga Hari Raya Galungan, dan niat Asta tuh untuk beli banten, beli buah untuk sarana persembahyangan lah Kak ya. Dan akhirnya Asta kirim, Asta COD, orang itu nggak ada. Asta diblokir. Ya ampun, terus Asta di sana itu sudah siap, sudah ready bener, ya. Ready, ibu tuh udah seneng banget sama saya. Terus Asta kayak udah kayak meyakinkan diri kayak pulang ini harus beli buah. Pokoknya uangnya itu mau Asta pakai beli buah kan. Gue sedih lagi kan, pakai beli buah pokoknya. Dan akhirnya Asta kesana nggak ada orang kok. Ini kok nggak ada, Asta chat diblokir Asta. Dia bilangnya katanya udah nyampe kan, Asta chat diblokir nggak ada siapa. Asta bingung pada saat itu, Asta kemana? Ini makanan ini mau bawa kemana? Iya kan. Dan akhirnya kalau Asta bawa pulang ya ibu kecewa. Asta nggak mau bikin ibu kecewa. Maunya Asta bagi-bagi sama orang-orang di pinggir jalan, tapi Asta berpikir ini nggak bisa, ini bisa diuangkan nih, bisa. Kecuali emang Asta sendiri, karena kan Asta juga ingin untuk membeli buah, berarti Asta sedang membutuhkan. Kalaupun emang Asta ada rezeki lebih, pasti Asta untuk memberikan orang-orang di luar sana.
aduh gimana nih, akhirnya Asta lari ke rumah teman Asta minta tolong mau nggak beli gitu kan, akhirnya dia beli, akhirnya Asta ke rumah di kawasan rumah teman itu. Asta nggak mungkin di rumahnya Asta sendiri kan, takutnya ntar ibu tahu atau gimana. Akhirnya ke rumah ketok-ketok pintu, permisi tante mau beli nggak. Akhirnya dibeli satu, dibeli dua, akhirnya Asta jauh Asta kirim ke sana ke sini, kayak habis juga tapi dengan harga banting banget harganya. Di sana kayak diobral gitu ya. Akhirnya Asta pulang beli buah, Asta nggak cerita apa-apa sama ibu. Tapi ibu pasti nonton nih. Dan akhirnya selang beberapa lama, udah lama kejadian, Asta cerita sama ibu dan ibu sedih. Oh, ya ampun. Di sana langsung seorang anak menutupi ya. Ya karena kan ibu tuh seneng kalau misalnya udah ada orderan setiap hari itu, ibu tuh seneng, dan Asta pun juga seneng karena Asta juga bisa memenuhi kebutuhan hidup Asta gitu kan. Karena kan jadi tulang punggung keluarga itu nggak enak, apalagi jadi anak laki-laki yang dimana memiliki tanggung jawab, memiliki harus menjadi seorang kepala di antara ekor-ekor yang ada. Iya, berapa saudara? Asta saudara 3, cewek 2, tapi kakak-kakak tetap support. Cuman ya kembali lagi mereka punya keluarga. Betul. Asta pun ingin dilihat sebagai anak yang mandiri. Walaupun Asta sendiri merasa kayak aduh belum mandiri sama sekali, tapi ya kembali lagi Asta ingin belajar seperti Asta bilang. Cuman kakak tetap bantu. Cuman ya tidak menutup kemungkinan untuk Asta, karena kakak udah punya keluarga, Asta tahu gimana kebutuhan keluarga. Benar, kebutuhan keluarga tuh jauh lebih penting. Selagi Asta masih sehat, Asta masih bisa bekerja, Asta akan bekerja dengan dua tangan Asta. Oh, waduh, luar biasa banget. Anak muda zaman now Gitu. Terharu banget Asta. Aduh, merinding loh. Dan ternyata Asta ini tidak hanya sebagai pedagang online yang sukses lah ya, yang benar-benar banyak rintangan ya, dan itu tadi salah satu cobaan atau salah satu tantangan suka duka dalam berbisnis online. Kita tidak kenal dengan siapa yang memesan, tapi kita iakan. Kita kalau dalam bisnis kita tidak tahu takdir apa yang akan terjadi, tapi kita harus bisa mencari solusi atas takdir yang akan terjadi. Iya. Dan kita harus cepat tanggap apa yang harus dilakukan. Biasanya pebisnis emang begitu. Begitu ya? Iya. Ya. Dan ternyata Asta ini juga seorang MC loh. Bentukannya pedagang online. Aku pertama kali dikasih tahu oleh produser bintang tamunya seorang pedagang online. Aku nggak kebayang gitu, ternyata bentukannya seperti ini. Ya katakanlah ternyata ada side job, yaitu menjadi MC ya. Nah, boleh cerita kepada pemirsa Balinau? Boleh, tapi boleh ditambahin lagi dikit nggak? Apa tuh? Yang karena mana tuh? juga ambil job model. Oh, ya makanya bentukannya seperti ini. Bolehlah cerita-cerita kepada pemirsa. Jadi kalau misalnya, dari model dulu ya. Model itu Asta sama sekali nggak ikut jigek bagus, Asta nggak ikut running sama sekali. Asta bukanlah seorang pageant, bukanlah seorang model layak orang ikut audisi, enggak. Jadi pada saat itu Asta pernah ikut audisi, tetapi Asta nggak lolos. Di sana Asta ada rasa kecewa, kenapa nggak lolos saya, kurangnya di mana? Kembali lagi Asta merasa kayak menyalahkan keadaan, menyalahkan Tuhan, kenapa sih Tuhan, bla bla bla. Dan akhirnya setelah Asta ikhlas, mungkin emang nggak jalan di sana, akhirnya setelah beberapa bulan Asta ditawarin job untuk model. Di sana kayak Asta ngerasa, oh ternyata Tuhan tahu yang kamu butuhkan adalah kamu diberikan suatu job untuk mendapatkan uang, ya kan? Daripada kamu di luar sana yang mungkin hanya sebatas untuk membantu ataupun bagaimana kerjasama lainnya, tapi tidak mendapatkan benefit lainnya, ataupun mungkin benefitnya tuh kayak tidak pure cukup untuk kebutuhan. Ternyata Tuhan tahu jalan yang bagus kayak gimana. Sampai sekarang ada jalan lain lagi. Makanya orang-orang ngerasa kayak ikut ajang pencarian apa aja gitu kan. Oh saya nggak ikut, saya benar-benar pure dari nol, dari benar-benar nggak tahu tata cara fotoan yang bagus. Begitu juga dengan MC juga kayak gitu. Jadi tahun 2015 MC itu dari sekolah itu MC bazar. Dimintain tolong gitu kan, ya udah namanya anak muda ya udah cuap-cuap aja, halo semua bla bla, nggak tahu tanpa dasar basicnya MC, nggak ada sama sekali, nggak tahu juga namanya anak muda ya, jiwa menggebu-gebunya emosionalnya tinggi, nggak tahu
gimana ya, kayak menyamaratakan semua padahal modal nekat lah ya. nekat aja kan, kayak sama rata semuanya kan, mau gede kecil sama semua. Iya. Dan akhirnya coba sampai sekarang Tuhan ngasih jalan. Ada tawaran ini, Asta tuh nggak pernah dibayar MC, udah lama banget tuh nggak dibayar, nol. Di awal anggap aja belajar. Bener. Iya, nyari jam terbang aja. Bener, nol kan, nggak dibayar. Dan akhirnya semakin kesini, oh ada benefit yang saya dapatkan. Kayak gitu. Oh, aduh, ternyata jalannya penuh liku-liku, tapi ternyata Tuhan selalu memberi tempat yang terindah gitu loh. Ternyata ini loh yang kamu butuhkan. Betul. Iya, aduh, keren. Nah, kita masih ngobrol nanti di segmen ke-3. Baik pemirsa, kami akan kembali setelah jeda aja. Kemana-mana, tetap di Bali Now. Nah, pemirsa Bali Now masih bersama Asta. Tadi kita udah seru-seruan ngobrol tentang kegiatannya Asta, kemudian tentang jatuh bangunnya Asta, si pedagang online muda Bali, anak muda Bali yang luar biasa, tahan banting nih aku bilang nih. Asta juga ternyata MC juga. Nah, kita lanjutin tadi MC-nya. Asta biasanya MC-nya kemana aja, ajang-ajang apa aja? Kalau Asta biasanya kalau ngambil job MC itu lebih ke apapun Asta ambil sih. Asta gitu, kayak kembali lagi kayak setiap detik adalah pengalaman. Setiap menit adalah pembelajaran. Setiap hari adalah jalan dari Tuhan. Jadi kayak ada ambil aja semuanya. Jadi bukannya gimana ya, tetap Asta memilih, cuman jarang sih Asta memilih gitu loh. Lebih ke kayak oke lah ambil. Paling yang memilih yang kayak misalnya kalau sampai malam banget gitu, enggak sih. Kalau yang jenis MC-nya tuh Asta ambil semua, karena dari sana Asta bisa belajar untuk hal-hal baru. Sama juga kayak model pun Asta ngambil kayak casual busana Bali aja. Kadang-kadang juga kadang-kadang kayak mungkin brand ada sih brand pernah ditawarin fotoan gitu kan, padahal jujur diri sendiri pun nggak pede kan dengan nggak ngerti juga ya, banyak orang bilang kayak kok bisa nggak pede gitu kan. Iya ya, kembali lagi kan namanya manusia kan selalu ada kekurangan. Dan Asta masih ngerasa kayak dia Asta kurang nih, makanya nggak pede aja, karena mungkin banyak di luar sana yang lebih bagus daripada Asta. Ya mungkin emang rezekinya Asta kembali lagi. Ya betul. Berarti lancar dari job MC, lancar ya, itu kan side job yang bisa mendukung juga salah satu bisnis dari bisnis online ya. Kemudian ternyata di modeling juga. Benar. Berarti kan pemotretan foto-foto ya dijalanin. Ya dijalanin aja. Ada yang menawarin kalau memang itu ada peluang. Iya betul. Sikat aja. Membuka peluang juga kan, bisa ke banyak job-job berikutnya ya. Biasanya kalau itu satu peluang bisa banyak pintu gitu. Nah, kabarnya juga sempat diundang audisi kompetisi masak loh. Oh, mungkin karena di IG-nya nih banyak masakan ya. Makanya akhirnya salah satu TV nasional ya. Iya sih. Mengundang untuk ikut audisi tanpa disangka-sangka. Itu cerita lagi itu pada pemirsa Bali. Gimana ceritanya? Jadi itu ceritanya baru-baru sih ini kan. Tahun ini 2023 ini. Berapa 2 bulan yang lalu kurang lebih. Jadi Asta tuh ditawarin untuk ikut aja kompetisi masak. Dan akhirnya udah Asta coba nih kan. Asta coba, ditelepon sama dia dulu. Gimana bisa enggak gitu kan. Oh iya dah boleh. Berani. Nah dalam hati udah takut juga kan, ketar-ketir kan. Pokoknya iya aja. Kembali lagi apa Asta bilang kan, setiap detik itu adalah momen, pengalaman lain ya kan, hal-hal baru. Akhirnya iya saya terima. Pas sudah bilang iya saya terima kan, nggak, kalau nolak juga nggak enak, kalau nggak cancel juga nggak profesional. Kesempatan. Udahlah bisa lah. Akhirnya Asta mikirin, besoknya disuruh ngirim menu. Wah, makin panik kan. Wah, apa ini kan? Makin panik, apa yang mau dibuat ya? Akhirnya Asta pada saat itu Asta buat ayam suwir sambal kecombrang atau sambal bongkot deh bahasa Bali kan. Ciri khas Bali banget. Asta buat itu kan karena itu yang Asta bisa, dan itu adalah makanan kesukaan ibu. Sambal bongkotnya itu ibu suka banget. Makanya Asta nanya sama ibu, berpikir kembali ke sepatu kan bejo ya, bawa nama ibu ya. Nanya sama ibu resepnya gitu kan. Terus Asta ikut audisi di sana, yang lain semuanya itu wah keren banget, ada yang bawa oven. Asta akuin emang audisi masak ini nih luar biasa keren, emang benar-benar pure audisi karena mereka semua benar-benar ada yang bawa
over langsung, ada yang bawa nggak main-main. Nggak main-main, ada yang bawa koper langsung dibawa, wih, kontainer ada yang bawa. Jadi kalau Asta bawa apa nih? Nah, Asta sendiri cuman bawa tote bag sama tas gantung. Ya Pas masuk ke sana ngeliat, ya Tuhan, orang-orang kok nggak down waktu itu. oh parah sih, tapi kan kembali lagi kayak ya udahlah nggak apa-apa, yaudah SKSD aja lah ya. SKSD akhirnya kenal sama orang-orang dan akhirnya kita masak, ngeliat orang-orang masakannya western semua. Western. Itu waktu itu ada berapa ya? Ada 8 orang. Untuk di perwakilan di Bali aja ya. Ntar dicarinya berapa itu Asta kurang tahu sih. Di Bali ada 8 apa 10. Dan akhirnya western semua kan banyak. Indonesian sendiri kan. Waduh, makin gini kan makin down juga kan. Ya udahlah pede aja. Akhirnya pas di serve, ya udah mungkin emang belum jalannya kali ya. Dan akhirnya yang lolos tuh ada temennya Asta yang di sebelah Asta sih. Gitu. Masakan apa dia? Dia western juga. Western. Apa itu namanya? Lupa juga namanya. Tapi yang ter apa ya? Spesial berarti Astafnya ya? Iya, spesial. Iya benar. Dan lagi yang spesial. lebih spesial, Asta diundang. Itu menjadi salah satu kebanggaan buat diri Asta. Kayak bangga banget ternyata di luar sana masih ada orang yang melirik Asta. Setidaknya melirik aja, jangan melihat. Melirik aja Asta udah seneng banget. Berarti Asta tuh dilirik aja udah seneng, diberikan kesempatan aja sudah seneng, kembali lagi. Itu semua jalan dari Tuhan. Dari kayak, pilih Tuhan dah lah. Iya. Pokoknya Berserah ada aja. Tawaran berarti itu jalan Sikat Tuhan. aja. Sikat aja gitu. Keren, luar biasa. Oke, kita nanti lanjut ya cerita seruannya. Baik pemirsa, usai jeda kami masih akan ngobrol seru-seruan tentang kegiatan Asta. Jangan kemana-mana, tetap di Bali Now. Terima kasih masih bersama Bali Now. Kami masih ngobrol seru-seruan lanjutin yang tadi ya Asta ya. Bagaimana jatuh bangunnya Asta, si anak muda ini yang sangat luar biasa. Kalau setahu saya dulu sih kalau di Bali, maaf aja memang begitu ya. Di Bali biasanya untuk anak-anak muda laki-laki kalau disuruh jualan gengsi. Iya. Bener nggak sih? Karena mindsetnya gimana? generasi dulu sama sekarang kan beda. Kalau sekarang kembali lagi yang tadi saya bilang generasi Z. Iya, Semua generasi serba pendobrak. Ya, konten ya. Udah mentalnya udah beda. Benar, dengan zaman saya dulu. Udah beda banget. Kalau sekarang kalau dulu kan mesti berseragam baru keren. Iya kan? Kalau sekarang nggak usah berseragam, meskipun t-shirt, tapi kan tabungannya banyak, penghasilannya banyak kali terus. Nah, pasti ada sesuatu yang mengganjal yang belum terwujud gitu, apa tuh? Kalau harapan Asta pasti dalam usaha Asta, terutama kan pasti ada banyak banget. Kembali lagi yang seperti moto hidup Asta, perdagangan online bermimpi besar. Jadi mimpinya Asta, mungkin bagi orang lain ini ada mimpi yang kecil, tapi bagi Asta ini ada mimpi yang besar. Asta pengen banget suatu saat Asta punya gerobak. Gerobak yang mana Asta bisa jualan di pinggir-pinggir jalan. Stand-stand kecil, gerobak-gerobak gitu. Pengen kayak di minimarket gitu. Bos gerobak. Aduh. Bos gerobak ya. Iya. Betul. Untuk gini gerobak untuk jualannya Asta. Betul. Pengen banget punya gerobak untuk buka di minimarket untuk roti bakarnya Asta kayak gitu. Jadi hal-hal kecil yang bagi Asta itu adalah hal besar. Iya, betul. Itu sih pengen banget. Terus juga pengen melanjutkan studi kuliah untuk pendidikan, karena kan jujur Asta sendiri mimpiin, Asta kan salah satu tamatan diploma 3. Asta mimpiin almarhum Bapak untuk lanjut kuliah. Di mana inget banget itu Asta diajak jalan-jalan sama Bapak naik motor. Terus Bapak sambil bilang gini, "Gus, nanti kuliahnya lanjut ya." Di sana Asta nangis banget, kayak satu sisi kayak Tuhan, yang kemarin aja bayar kuliahnya sampai nangis-nangis, sampai berdarah-darah. Kalau sekarang darah apa lagi yang keluar? Iya. Tapi ya udah Asta jalanin sampai sekarang, dan akhirnya kembali lagi Tuhan ngasih kesempatan Asta kuliah dapat potongan harga. Oh kan sedih kan? Dapat potongan ada harga. aja ya. Ternyata keajaiban tuh ada aja. Dikasih potongan harga, dan akhirnya ya kembali lagi itu udah tanggung jawab. Asta udah memilih melanjutkan itu, dan Asta harus bisa tanggung jawab sampai akhir. Walaupun kerja, Asta salut banget sama orang yang anak muda yang kerja, kuliah, ataupun mereka punya side job apapun. Asta salut. Gak gampang membagi waktu untuk hal-hal besar. Kalau membagi waktu untuk hal-hal kecil itu bisa, tapi untuk hal-hal besar itu susah. Iya, betul. Jadi untuk merealisasikan apa yang keinginan Asta yang belum terwujud, seperti yang tadi Asta bilang bahwa ingin
menjadi bos gerobak lah ya, gitu ya. Astungkara ya, soalnya semoga tercapai. Itu pasti harus ada inovasi-inovasi nih. Apa kira-kira inovasi yang akan dilakukan? Inovasi paling update di menu kan, jadi kan punya gerobak sambil jualan roti bakar, paling nambah menu apa ya. Kalau inovasi, kalau Asta sendiri jujur buat menu itu harus ada cerita. Jadi kayak kembali lagi ke roti bakar ada cerita. Terus ada spaghetti sendiri dari kakak yang buat saus homemade banget, ini 100% homemade, nggak ada campuran apa, itu kakak sendiri yang buat. Sampai sekarang dikasih tahu sama ibu. Terus kayak Sotang itu awalnya Asta ngeliat temen bikin produk sosis sama kentang yang dilumurin gitu, gagal. Sedangkan Asta buat berhasil, terus Asta jual, ada cerita. Habis itu apa lagi ya? Roti bakar daging, gara-gara teman Asta suka makan pizza, tapi harga pizza mahal. Coba Asta bantu saus homemade Asta isiin di roti bakar daging, jadi cerita. Jadi Asta ingin apa yang Asta bikin atau menu yang Asta bikin itu ada cerita. Biar Asta tidak mengeluarkan menu gede-gede jual, tiba-tiba asal kayak dari mana ini? Ibarat kita salah alamat kita nggak nyampe, kita yang ada masuk ke jalan buntu. Tapi kalau kita sudah tanya dulu, oh ntar kesini ya, tapi jalannya bagus, kita ngeliat pantai ternyata. Walaupun kita banyak bertanya, tapi kita bisa melihat pantai. Ketimbang kita sok tahu asal aja. Betul. Itu inovasi Asta bakal ntar di menu kalau ada jalan. Terus untuk dupa sendiri ya, pengennya Asta juga bisa menambah lagi untuk kerjasama dengan supermarket besar lainnya, sama bisa sampai keluar kota sih udah, cuman ya kalau bisa lagi dan semoga Asta punya pelanggan tetap setiap hari. Astungkara pasti kalau kita yakin ya. Benar. Berarti betul itu inovasi mesti ada ya, setiap apapun yang kita lakukan agar tidak monoton, inovasi. Benar. perubahan mungkin ya. Asta ini ternyata banyak followersnya loh di IG loh, di Facebook. Banyak banget. Apa tuh pemirsa Balinau? Pengen tahu nih. Atau followers IG roti bakarnya juga nih. Boleh. Apa tuh namanya? Untuk roti bakar sendiri itu ada @rotibakar_favorite. Terus kalau dupa itu ada @astadupawahing. Terus kalau Instagramnya Asta sendiri Asta Guna Putra. Itu ya kembali lagi kan, ternyata kalau misalnya anak-anak muda sekarang nih, kalian harus rajin banget konten sih kalau misalnya kalian ingin mengikuti perkembangan zaman. Iya betul. Nah, ada pesan-pesan nggak pada anak-anak muda di luar sana? Ini ada ya, harus ya. Ini sosok yang apa ya, inspiratif banget gitu loh. Mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak muda di luar sana. Tapi diri sendiri juga kayak masih kurang ya. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ada sisi-sisi yang perlu, sepertinya ini cambuk nih, sepertinya aku harus seperti Asta nih gitu. Kalau mungkin beberapa teman-teman juga udah dengar ini. Kamu mau gagal di usia muda atau kamu bahagia di hari tua kamu nanti? Kalau Asta gitu sih. Ibarat kayak waktu muda nggak apa-apa kita habiskan kita untuk bekerja, walaupun kita nggak ada usaha, setidaknya kita bekerja di suatu perusahaan nggak apa-apa, kamu keren. Walaupun dengan pekerjaan kamu dihabiskan dengan waktu kamu. Ada orang yang bekerja untuk keluarga, ada orang yang bekerja untuk kebutuhan, ada orang yang bekerja karena mencari kesibukan. Banyak orang bekerja itu. Walaupun kamu selagi muda, kalian semua masih muda, nggak apa-apa, habisin aja waktu kalian muda. Habisin waktu muda kalian dengan kalian gagal, jatuh, air mata, nggak apa-apa. Tapi hari tua kalian akan petik bahagianya nanti. Itu aja sih, hal kecil, bukan hal besar yang untuk hal kecil yang memberikan makna cakupan yang sangat besar. Maksimalkan di masa muda kamu. Benar. Apapun yang bisa kamu lakukan aja. Dan di usia 40 fokuskan apa yang sudah kamu lakukan di usia 20-30. Keren banget. Nah, itu anak-anak muda di luar sana yang pasti sudah ada contoh, mungkin bisa contoh yang baik-baiknya ya. Oke, baik, matur susma Asta. Semoga apapun yang Asta cita-citakan, apapun keinginan yang Asta ingin realisasikan,
segera terwujud. Astaga. Atas restu Ibu Benar. dan restu semesta. Benar Ini sekali. matur suksema. Matur suksema juga kakak. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami. Semoga apapun hal-hal baik yang kami bincangkan tadi bisa memberikan pesan-pesan mungkin atau bisa menginspirasi. Saya Heni Shanti, jumpa minggu depan. Salam Bali Now. Om Santi Santi Santiaw.